Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Masih pada semangat kan untuk belajar? Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, yaitu tentang organ gerak hewan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Coba tebak, apa itu? Ibu mau dengar nih. Ya, betul, kelinci. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana pergerakan hewan? Bagaimana hewan itu bergerak? Dengan cara apa dan seperti apa? Untuk mengetahui semuanya, sekarang anak-anak buka buku kalian baca terlebih dahulu selama 5 menit. Setelah itu kita baca bersama-sama. Setelah tadi anak-anak membacanya, sekarang kita baca bersama-sama yuk. Organ gerak pada hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Tentu saja, setiap makhluk hidup pasti akan bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau berpindah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan
alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut gerak, yaitu sistem gerak. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak pada hewan dan manusia. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membentuk tulang bergerak. Setelah siswa membaca tadi, sekarang ibu mau tanya nih, apa itu organ gerak? Coba, ada yang tahu? Nah, betul sekali. Organ gerak pada hewan dan manusia disebut sebagai sistem gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu ada 2 macam. Apa ayo? Ada yang masih ingat? Yang pertama, alat gerak pasif. Apa? Coba tebak. Nah, betul sekali, yaitu tulang. Alat yang kedua yaitu alat aktif berupa otot. Setelah tadi siswa membaca teks bacaan tentang organ gerak pada hewan dan manusia, selanjutnya kita menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Nah, sebelum menentukan ide-ide pokok, kita pelajari terlebih dahulu yuk. Apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok biasanya disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama ini biasanya terletak di awal kalimat, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Nah, untuk menentukannya ada 3 cara. Yang pertama, membaca teks bacaan. Siswa harus membaca teks bacaan yang telah disediakan guru secara keseluruhan. Yang kedua, berikan tanda pada kata-kata penting di setiap paragraf. Setelah kita membaca, alangkah baiknya kita untuk memberikan tanda pada setiap kalimat yang sekiranya itu penting. Yang ketiga, mencatat inti persoalan atau gagasan dari bacaan tersebut.
Setelah kita memberikan tanda, selanjutnya adalah kita harus mencatat inti persoalan. Nah, itu tadi 3 cara dalam menentukan ide pokok. Selanjutnya, anak-anak, ibu minta untuk menentukan ide-ide pokok pada setiap paragraf. Setelah itu, kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Setelah siswa menentukan ide-ide pokok dari 5 paragraf bacaan teks yang sudah kita baca, kemudian tuliskan kalimat pengembangan dari setiap ide pokok menjadi sebuah paragraf. Setelah itu, ibu akan membagi siswa menjadi 4-5 orang dalam satu kelompok untuk mendiskusikan bagaimana pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ibu ingin mengingatkan kepada kalian tugas diskusi dikumpulkan minggu depan ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.